Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Salsabila dari kelas IPA 1 ingin menjelaskan tentang pewarisan sifat atau hukum Mendel. Hukum Mendel yang ditemukan oleh Gregor Mendel pada tahun 1822 hingga 1884. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya, Mendel menggunakan kacang ercis. Kenapa Gregor Mendel menggunakan kacang ercis dalam percobaannya? Karena kacang ercis ini mudah tumbuh. Kacang ercis juga berumur pendek. Kacang ercis mampu melakukan penyerbukannya sendiri. Kacang ercis memiliki keturunan yang banyak dan memiliki bunga yang sempurna. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan dua galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Dua galur murni yang digunakan sebagai induk disebut dengan parental, atau bisa dilambangkan dengan P. Hasil persilangan dua galur murni atau keturunannya disebut filial. Atau dilambangkan F. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1. Filialnya disebut F1. Persilangan sesama P1 disebut P2. Dan filialnya disebut F2, dan seterusnya. Galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya, M besar M besar ini untuk sifat dominan, dan M kecil ini untuk sifat resesif. Di sini ada dua sifat, yaitu sifat genotip dan fenotip. Sifat genotip itu adalah sifat yang tidak tampak atau tidak dapat diamati dari luar. Sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak atau dapat diamati dari luar. Selain istilah genotip dan fenotip, juga ada istilah lain dalam pewarisan sifat, seperti alel merupakan pasangan gen dari dua kromosom homolog. Parental tadi yang orang tua ini, filial, homozigot. Homozigot itu pasangan gen dengan alel yang sama. Heterozigot itu pasangan alel yang berbeda, dominan, resesif, dan intermediat. Intermediat itu sifat baru yang muncul dari persilangan kedua induk yang sangat kuat. Masuk ke hukum 1 Mendel. Hukum 1 Mendel, di sini Mendel melakukan persilangan antara dua individu memiliki satu sifat berbeda atau monohibrid. Hukum 1 ini terbagi menjadi dua, yaitu monohibrid dominan dan homonohibrid intermediate. Monohibrid dominan penuh jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induk. Sedangkan kalau monohibrid intermediate, yaitu sifat dominan yang tidak selalu muncul secara penuh. F1 merupakan gabungan dari kedua sifat induknya. Misalnya, menghilangkan bunga merah dengan bunga putih, maka hasil keturunannya akan menjadi bunga berwarna merah muda. Hukum 2 Mendel, di sini Mendel melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antar dua individu yang memiliki dua sifat berbeda. Mendel menggunakan dua sifat berbeda dari kacang ercis,
memiliki biji bulat berwarna kuning. Biji bulat berwarna kuning dan biji keriput berwarna hijau. B besar, K besar, ini B kecil, K kecil. Maka keturunan berbiji bulat kuning akan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jika F1 disilangkan ke sesamanya, kita menggunakan cara ini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Di sini juga B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Di sini itu B besar, K besar, K besar. Di sini B besar, K besar, K kecil. Di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini ada 3 yang biji bulat warna kuning. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. 4. B besar, K besar, K kecil. 5. B besar, K kecil, K kecil. Ini biji bulat warna hijau. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini 6 yang biji bulat warna hijau, warna kuning. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini juga B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K kecil, K kecil. Di sini perbandingannya itu ada, ini perbandingan F2, ada bulat kuning ini 9, bulat bulat hijau ya, bulat hijau ada 3, dan keriput hijau ada 1.
Sekian penjelasan hukum Mendel 1-2 dan penjelasan tentang Mendel atau pola dan sifat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.